biasa. Silakan buat duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Cuma 3 kalimat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa, senang banget hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Thank you untuk Pastor Juven, Pastor Sandra, beserta dengan segenap leaders, tim pengembalaan, jemaat semua. Senang, ini adalah pertama kali saya kesini dan kata orang-orang kan, gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan sedikit dulu Bapak Ibu Saudara. Nama saya lah Revi. Saya dari gereja lokal GBI Gilgal di bawah leadership dari Pastor Johan Mugi. Dan saya lumayan aktif juga di media sosial. Mungkin ada yang pernah lihat juga ya beberapa di medsos ya. Tapi bukan yang joget-joget ya Bu, ya betul ya. Saya nyampein firman. Saya senang karena firman Tuhan udah mengubah hidup saya. Dan saya percaya firman yang sama juga akan berkati kita hari ini. Ada amin? Dan saya suka gereja yang semangat. Jadi kalau ada pesan yang bagus Bapak Ibu Saudara jangan diem-diem aja. Kita bisa ekspresin diri kita. Contohnya kita bisa teriakin amin. Kita tes sama-sama ya. Ada amin? Amin. Ada haleluya? Amin. Ada tepuk tangannya? Kita semangat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul The Values of Our Lives, atau nilai-nilai di dalam kehidupan. Tuhan pengen kita punya nilai-nilai kebenaran. Karena kalau kita punya nilai kebenaran, kita bakal bahagia dan diberkati. Amin. Siapa di sini mau bahagia dan diberkati? Boleh lihat tangan. Amin. Dari kita ya. Tapi ketahuilah ketika kita megang nilai-nilai ini, bukan cuma kita yang bahagia dan diberkati loh. Tapi kita juga bisa membahagiakan orang lain dan berkati orang lain. Amin. Makanya pada Matius 5 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan mengatakan seperti ini, kamu adalah garam dunia. Coba sepakatan garam. Garam. Kalau garam kehilangan rasa asin, buat apa selain dibuang dan diinjak orang? Kamu adalah terang dunia. Coba sepakatan terang. Terang. Yang namanya terang nggak disembunyikan di bawah gantang, melainkan diletakkan di atas kaki dia, supaya menerangi seluruh ruangan. Maka itu hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang-orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Yang namanya garam itu bikin makanan hambar jadi ada rasa, betul ya? Bapak Ibu Saudara pernah nggak cobain makanan dada ayam rebus nggak pakai garam? Pernah? Pernah? Oh kalau nggak pernah ya? Kalau pernah rasanya saya kasih tahu Bapak Ibu kayak sendal jepit, ya kan? Nggak enak ya kan? Pernah jalan di sebuah tempat yang gelap gulita, nggak ada penerangan sama sekali? Susah ya, mau jalan bingung ya? Anggapannya sebuah ruangan kalau ada cahayanya, ada penerangan, baru kita bisa melihat. Intinya apa sih? Kalau Tuhan pengen kita jadi garam dan jadi terang, artinya lewat kehadiran kita, Tuhan pengen keluarga kita makin baik, gereja kita makin baik, bangsa kita makin baik, perusahaan kita makin baik. Harusnya lewat keberadaan kita, hal positif terjadi. Itu yang Tuhan mau. Nah makanya hari ini kita mau belajar sama-sama gimana caranya. Kita udah tahu nih tujuan keinginan Tuhan apa. Caranya sekarang gimana? Kalau kita lihat Alkitab kita pada 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus bilang seperti ini, janganlah seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu masih muda. Coba lihat kiri kanannya, muda atau tua kiri kanan? Kalau rambutnya kelihatan kurang, itu bukannya tua tapi masih bayi Bapak Ibu ya, masih bayi. Oke? Ya setiap dari kita yang paling semangatnya muda ya. Maksud Rasul Paulus pengen ngertiin gini, jangan sampai yang muda bilang, oh saya belum bisa pelayanan, saya masih terlalu muda. Yang tua juga jangan sampai bilang, oh saya udah gak bisa pelayanan, terlalu tua, gak bisa. Setiap orang, Rasul Paulus mau bilang gini, berapapun umurmu, kamu masih bisa jadi berkat. Ada amin? Maka itu jadilah teladan bagi satu sama lain dengan cara lewat perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dan kesucianmu. Ada 4 nih kita diajarin. Kita mau belajar dari yang pertama, yaitu perkataan. Coba semua katakan perkataan. Pada Amsal 18 ayat 21 dikatakan seperti ini, hidup atau mati ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lewat ayat ini ternyata mulut kita, lidah kita, perkataan kita, setidaknya ada 3 pilihan. Yang pertama membawa kematian. Yang kedua bawa kehidupan. Yang ketiga tidak membuahkan apa-apa karena tidak digunakan. Kita punya pilihan, mau yang mana? Masalah banyak orang hari ini seringnya pakai perkataannya untuk membawa kematian.
Contoh, ini sedikit perumpamaan dulu waktu saya zaman sekolah. Waktu itu saya sekolah di Penabur. Ada yang Penabur mungkin dulu sekali ada? Oh nggak ada ya? Oh ada juga ya Pak ya mungkin ya. Saya dulu Penabur dan waktu itu sekolah saya, kelas saya antara lantai 3 atau lantai 5 saya lupa. Dan pernah sebuah hari saya lagi mau jalan ke WC sekolah. Di tengah perjalanan mau ke WC sekolah, saya lihat di lantai sekolah saya ada yang namanya pup. Bapak Ibu tahu ya pup ya? Nah, kita mungkin bukan ahli perpupan, tapi kita bisa bedain yang namanya pup gajah, pup kucing, sama pup manusia. Kita bisa bedain, betul ya? Kalau Bapak Ibu nggak bisa bedain, kita akan tampilkan di slide. Nggak, bercanda ya, nggak, tenang, nggak bercanda. Tapi waktu itu, ini ada pup. Ini bukan pup hewan, ini pup manusia. Saya kaget. Tapi ternyata beberapa menit atau 1 jam kemudian, ternyata terlintas berita di sekolah. Ternyata ini pup, kita sebut aja ya nama samaran, misalnya Budi ya. Nggak ada Budi kan di sini, aman ya? Nggak ada ya. Jadi ini pup Budi gitu. Budi itu waktu itu di sekolah saya anak berkebutuhan khusus. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin dia kebelet banget, jadi dia jalan ke WC dan karena udah nggak tahan dia buka keluar di tengah jalan. Saya nggak tahu ya, saya nggak mau tahu juga gitu. Tapi singkat cerita, setelah ini ada beberapa anak di sekolah saya yang suka ngebully orang. Mereka saking kreatifnya, mereka bukan cuma ngejek si Budi ini, tapi mereka ngejeknya dalam rupa lagu, Bapak Ibu. Mereka bikin lagu untuk membuli atau mengejek si Budi. Pernah nggak dulu zaman sekolah atau kuliah ada orang suka bully, kreatif banget sambil bikin lagu? Ada? Ya, mungkin ada ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin ada juga ya. Nah, karena ini terjadi, si Budi ini dia sampai nangis, sampai marah banget, sampai nggak mau ke sekolah lagi waktu itu. Nah ini sedikit contoh aja, ternyata perkataan kita bisa bikin orang tuh jadi insecure dan merasa hidupnya tuh hancur berantakan. Ini sedikit contoh kecil, tapi saya tahu Bapak Ibu pernah dengar juga ada artis-artis terkenal yang bunuh diri karena dapat hate comment di sosial media. Bener gak sih? Pernah dengar ya kabar-kabar kayak gitu? Mereka udah kaya, hidup enak, ganteng, cantik, tapi karena dikatain sama banyak orang, banyak loh yang bunuh diri. Perkataanmu bisa bunuh orang. Bahkan ada seorang artis yang saya pernah dengar, dia itu digosipin sama media, dia itu hamilin wanita yang bukan istri dia, dan bikin wanita itu dipaksa untuk aborsi katanya. Dan ini beritanya viral banget sampai akhirnya ngancurin karir dari si artis ini. Beberapa tahun kemudian terbongkar ternyata itu berita hoax. Ternyata itu nggak benar beritanya, tapi udah telat, karirnya udah hancur duluan. Nah ini sedikit contoh aja, perkataan kita bukan cuma bisa bunuh orang loh, bisa bunuh kehidupan dan masa depan orang juga. Makanya hati-hati di dalam kita berbicara. Ada amin? Amin. Lebih baik gunakan perkataan kita untuk jadi berkat dan bukan jadi kutuk. Coba semua katakan berkat. Berkat. Kadang-kadang teman keluarga kita punya masalah besar atau hidupnya dalam dosa. Saran saya, jangan memperkatakan hanya sesuai keadaan, tapi perkatakan sesuai dengan iman. Karena kalau keadaan, kadang-kadang kita ngelihat hidupnya terus dalam dosa udah bertahun-tahun. Mungkin ada orang yang bilang, wah bro, kasus kayak gini susah bro, tipe kayak gini, menurut gua lebih gampang merubah babi jadi manusia daripada lu jadi orang benar. Jangan ya Bapak Ibu ya, makin down kalau seperti itu. Harusnya kita perkatakan iman. Bro, bertahun-tahun lu hidup dalam dosa ini, tapi gua percaya Tuhan masih bisa ubah lu. One day kamu akan dipakai Tuhan jadi berkat luar biasa. Nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Ketika ngomong sama orang, perkatakan iman. Jangan sekedar perkataan negatif tentang keadaan orang itu. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah dengar sangat menginspirasi saya. Waktu itu di Amerika, di San Francisco, ada seorang bernama Jerome Motto. Dia adalah seorang psikolog. Dan waktu itu pekerjaannya adalah seperti ini. Di San Francisco itu ada jembatan yang cukup terkenal. Ada yang tahu nama jembatannya? Golden State Bridge namanya ya. Ternyata di Golden State Bridge ini banyak orang-orang yang suka lompat untuk bunuh diri di Golden State Bridge ini. Jadi tugas dari Jerome Motto sebagai psikolog di kepolisian adalah kalau ada orang yang lompat, dia harus cari tahu nih historinya, backgroundnya, beberapa hari sebelumnya kenapa orang ini sampai lompat bunuh diri. Itu tugas dia sebagai psikolog, cari tahu. Dan dia udah lakukan ini ratusan kali, bertahun-tahun. Jadi buat dia, ini udah biasa banget. Kalau ada orang bunuh diri tuh, ya udah biasa banget. Tapi ada satu kasus
dia nggak pernah bisa lupain. Setelah orang ini lompat dan bunuh diri, dia tahu alamat apartemennya, dia datang ke apartemennya. Dia ketemu ada sebuah notes atau surat di atas meja. Ini bukan sesuatu yang aneh bagi orang yang bunuh diri. Biasa orang bunuh diri sudah biasa banget mereka bikin notes. Jadi dia baca. Tapi kalimat terakhirnya menarik banget. Dia bilang gini. Di kalimat terakhirnya orangnya ini, dia bilang seperti ini, saya sekarang akan jalan ke Golden State Bridge dan saya akan lompat bunuh diri. Tapi saya akan gagalkan rencana saya kalau di tengah perjalanan ada satu orang aja yang datang nyapa saya dengan ramah. Saya bakal gagalin rencana saya. Tapi pada akhirnya dia beneran lompat bunuh diri. Artinya apa? Sepanjang perjalanan gak ada satupun orang yang nyapa dia dengan ramah atau berusaha menghentikan dia. Gak ada satupun. Itu yang bikin dia bunuh diri. Itu benar-benar ngena di dalam hati dia. Dia tersadar bahwa setiap dari kita, we can be that one person who cares. Kita bisa jadi satu orang itu yang peduli sama orang di sekitar kita. Maybe for the world, you're just one person. But maybe for one person, you are the world. Mungkin bagi dunia kamu cuma satu orang biasa. Tapi mungkin aja buat satu orang, kamu adalah dunianya. Intinya artinya apa sih? Di dalam kehidupan kita, jadilah orang yang mau ramah sama orang-orang sekitar kita. Dengan perkataan kita gak pernah tahu loh. Mungkin orang itu lagi kesulitan, kesusahan. Kalau kita mau jadi orang yang baik lewat perkataan kita, mungkin aja itu nolong orang itu bertahan. Kita gak pernah tahu. Saya di sosial media suka share firman Tuhan dan banyak juga yang DM saya, direct message saya. Mereka bilang, thank you ya Ko Revi, karena firmanmu hidup aku jadi lebih baik, aku belajar jadi lebih baik. Ko Revi, thank you, saya udah mau bunuh diri. Saya dengar renungan kamu, saya teringat kasih Tuhan, saya gak jadi bunuh diri. Ada aja loh orang-orang kayak gitu. Sama, kita punya teman, punya keluarga, ada orang-orang yang kita temui setiap hari. Kalau kita ngomong dengan baik, itu bisa memberkati mereka. We never know. Sama semua orang, saya punya pengalaman lumayan unik. Siapa di sini yang kadang-kadang ditawarin kredit card kalau lagi di mall? Ada ya? Biasa kan orang-orang kredit card nih, sales ini kan semangatnya luar biasa ya. Lebih luar biasa daripada semangat para penginjil ya biasa ya. Dia kan luar biasa kan, kita misalnya kredit card dari satu bank setelah ditawarin satu orang. Sales yang lain kan datang lagi kan, sales yang lain datang lagi. Kita baru aja dari bank biru muncul bank merah kan, tawarin kredit card lagi. Saya biasanya kalau orang pertama yang nawarin, saya masih baik. Maaf, saya nggak dulu ya. Sales lain mulai muncul, udah mulai yang tiga, udah mulai agak nyolot ya kan, Ken? Nggak, gitu kan? Lama-lama saya udah nggak mau ngomong sama sekali. Saya jalannya terus dia, ayo kak, kredit card. Saya diam aja, pura-pura nggak ada orang gitu kan. Hingga suatu hari, pernah saya lagi jalan aja, saya kacangin. Tiba-tiba si mbak ini bilang gini, kamu Kak Revi ya yang ada di TikTok? Saya langsung berhenti. Iya betul, semoga renungannya berkati ya Bu ya. Saya langsung, aduh malu juga ya. Anggapannya dia ternyata tahu saya. Saya tapi udah reject dia dengan agak nyolot waktu itu. Tapi di sana saya jadi belajar. Lain kali ketika ketemu orang, siapapun itu, meskipun sales credit card yang menyebalkan, saya harus ramah. Karena saya bawa nama Tuhan saya. Dan bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara juga. Makanya ketika ketemu orang, betapapun menyebalkannya dia, tetap ramah lewat perkataan kita kepada mereka. Ada amin? Amin. Kenal orang menyebalkan Bapak Ibu? Jangan lihat kiri kanan, wajah ke depan aja. Mungkin ada yang beberapa ya. Ingat, tetap ramah sama mereka. Coba kita angkat tangan kanan, tepuk pundak tangan sebelah kanan. Bilang, bro, perkataanmu penuh kematian atau kehidupan, bro? Kehidupan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari, yang kedua adalah lewat tingkah laku. Coba semua katakan tingkah laku. Pada Matius 20 ayat 25 sampai 28 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus bilang, pemerintah memerintah dengan tangan besi. Penguasa memerintah atau menjadi kuasanya dengan keras. Tapi tidak demikian dengan kamu. Barang siapa mau jadi terbesar, hendaklah melayani. Barang siapa mau jadi terkemuka, jadi hamba buat yang lain. Sama kayak anak manusia, yaitu Yesus, datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk jadi penebusan buat banyak orang. Tuhan Yesus tuh luar biasa banget. Dia kesukaannya adalah melayani. Dan dia nggak cuma ngomong Bapak Ibu, dia buktikan.
Salah satu kisah favorit saya di Alkitab, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mulai berlutut dan mulai basuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya pada panik, Yesus jangan, kamu guru dan Tuhan kami, masa kamu basuh kaki-kaki? Tapi Yesus bilang gak apa-apa, kalau aku guru dan Tuhan kamu, mau basuh kaki kamu, kamu juga lakukan yang sama buat sesama. Tuhan Yesus kasih contoh, kasih teladan. Sometimes actions speak louder than words. Yang namanya memberikan contoh lewat tindakan nyata itu lebih berarti daripada sekedar ngomong. Coba kalau ada orang cuma sekedar nyuruh, melayani, tapi dia sendiri nggak melayani, kita jadi melayani nggak? Agak males ya. Tapi kalau dia mungkin ngomongnya nggak banyak sih, tapi dia buktikan lewat contoh. Dia jenguk orang, dia memberi, dia bantu orang. Dia nggak perlu ngomong apa-apa, kita terinspirasi, benar nggak? Ada sebuah perusahaan terkenal. Dia ini terkenal pelayanannya tuh excellent banget Bapak Ibu. Bahkan staffnya itu sampai security-nya aja tuh ramah, luar biasa pelayanannya, terkenal. Kenapa bisa satu organisasi ini tuh terkenal keramahan pelayanannya? Ternyata salah satu alasannya adalah karena ketuanya, direktur utamanya, penuh kerendahan hati, suka melayani. Ada kisah di mana dia pernah datang ke salah satu cabang perusahaan ini. Dia masuk ke WC-nya kotor sekali. Yang dia lakukan bukannya panggil cleaning service, tapi dia ambil lap sendiri. Dia bersihin WC sendiri loh. Bayangin, direktur utama bersihin WC salah satu cabang. Itu benar-benar menginspirasi staff-staff yang lain. Mereka pikir kalau pimpinan kita aja mau bersihin WC, masa kita staff-staffnya gak mau melayani kayak dia? Dia menginspirasi lewat pelayanannya. Sama, di dalam hidup saya juga berusaha ketika bangun tidur, saya tanya Tuhan, hari ini saya bisa melayani seperti apa? Itu tujuan dan fokus hidup kita, harusnya melayani, bukan dilayani. Semakin tinggi status posisi kita, melayaninya harusnya lebih. Saya punya yang namanya Komsel, komunitas rohani. Dan ada beberapa anak Komsel ya, tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Dan ada salah satu anak Komsel saya udah kenal bertahun-tahun lama. Tapi hidupnya ini dulu di dalam dosa, Bapak Ibu. Dalam dosa luar biasa. Tapi singkat cerita, saya berusaha untuk melayani dia. Dia sakit, masuk rumah sakit 2 kali. Saya berusaha buat jenguk. Dia ini ulang tahun, saya pasti beliin kado. Dia kadang-kadang saya telepon, saya nanya gimana kabar kamu. Saya ajak makan, saya traktir makan. Prosesnya gak sebentar, berbulan-bulan, mungkin 1 tahun juga ada. Tapi ketika saya lakukan secara konsisten, akhirnya orang tersebut hari ini dia melayani di gereja sebagai salah satu panitia dari youth camp terakhir tahun ini. Dan semua buat Tuhan. Kalau dia bisa berubah jadi mau melayani, dulunya hidup dalam dosa luar biasa. Satu hal, tentu dengar firman, tapi yang kedua, dia melihat teladan. Mungkin kita kasih teladan 1 kali, orang itu belum berubah, keluarga kita masih sama, nggak apa-apa. Tapi percaya ketika kita mulai murah hati melayani di dalam keluarga, di antara orang-orang di gereja, di perusahaan, kita akan lihat orang tanpa kita sadari nggak sadari, orang itu terinspirasi loh Bapak Ibu. Ada amin? Yuk coba semuanya garuk-garuk dagu kayak gini, garuk-garuk dagu sampai bagus juga nih firman. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari adalah kekudusan. Coba semua katakan kekudusan. Pada 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan seperti ini, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang memanggilmu, dia juga kudus. Kudus itu bukan cuma jauhin dosa nafsu ya. Kudus itu jauhin segala macam dosa, apapun bentuk dan jenisnya, itu kudus. Kalau kita nggak jaga kekudusan, kita bakal lihat, kita nggak bisa jadi inspirasi buat sesama. Saya mau kasih sedikit cerita saya dulu, waktu saya kuliah di Amerika. Dan di sana, itu makanan mahal sekali Bapak Ibu. Jadi ketika pagi-pagi saya suka lapar, saya ke kampus, saya suka cari makanan yang masih worth it atau harganya nggak terlalu mahal, tapi cukup kenyang. Salah satu menu yang menurut saya favorit bagi saya, namanya breakfast special. Isinya itu dapat 2 bacon, 2 roti, dan 2 telur. Harganya $5. Singkat cerita, saya pesan, saya dapat makanannya, saya bawa ke kasir, saya bayar, saya duduk di kantin, saya makan. Biasanya seperti itu. Tapi ada sebuah hari saya lapar sekali Bapak Ibu Saudara. Karena saya lapar banget, saya merasa
breakfast spesial doang nggak akan bikin saya kenyang, saya butuh lebih. Jadi saya lihat menunya, oh ternyata bisa nambah hash brown. Tahu hash brown Bapak Ibu? Itu kalau misalnya di McD ada juga, itu yang kayak kentang goreng bentuknya kotak. Itu harganya nambah $1. Jadi 5 tambah 1, 6. Saya pikir boleh juga deh, saya pesan biar lebih kenyang. Saya pesan, saya dapat makanannya, saya bawa ke kasir, saya membayar. Harusnya kan 5 tambah 1 sama dengan 6. Tapi orang kasirnya minta 5. $5 doang. Udah saya pikir dimintanya 5, ya saya bayar 5. Saya duduk di meja kantin, saya udah siap makan. Pas saya lihat piring saya mulai ngeh dan sadar, kenapa harganya $5? Ternyata hash brown saya itu ketutupan sama roti saya yang cukup besar. Harusnya yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Balik dong. Maaf Bu, ini saya bayarnya kurang. Kan harusnya gitu ya. Tapi saat itu saya pikir, wah, saya jenius banget. Saya bisa makan lebih kenyang, harga sama. Saya pikir gitu. Saya cerita ke teman-teman saya, bro, pengen makan kenyang harga sama? Gini bro caranya, tutupin aja bro. Saya lakukan ini berbulan-bulan, hingga suatu hari saya lagi makan di sebuah restoran sama teman-teman saya berempat. Entah kenapa pembahasannya ngomongin Tuhan Yesus, ya kan, tentang ayat Alkitab. Lagi ngobrol-ngobrol, saya semangat ceritain tentang ayat yang saya pelajari. Tiba-tiba salah satu teman saya bilang gini, ah Ref, bacot lu, orang lu aja masih ngomongin hash brown. Itu sakitnya di sini, tapi itu bukan mata saya. Bener juga, karena saya nyolongin hash brown. Pas saya ngomongin firman, teman saya nggak mau dengerin saya. Sama halnya dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Kita ngomongin firman, tapi kalau hidupnya dalam dosa, nggak mau jaga kudusan, orang juga nggak akan mau dengerin kita, nggak akan terinspirasi sama kita. Makanya kita harus beneran jaga kekudusan. Ini penting loh buat masa depan kita dan juga supaya kita bisa jadi berkat. Aku pengen bandingin sedikit tokoh Alkitab, ada yang namanya Simpson dan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, Simpson ini dikasih karunia oleh Tuhan. Karunianya apa sih? Kuat. Dia kuat sekali, Simpson ini kuat sekali. Dan dia dipanggil oleh Tuhan jadi pahlawan buat bangsa Israel. Tapi sayangnya apa? Dia nggak jaga kudusan. Dia hidup dalam dosa nafsu. Dia suka bergaul dengan wanita-wanita gak benar. Akhirnya jadinya sama Delila, wanita gak benar juga. Dia tertipu. Akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Setelah kehilangan kekuatannya, ditangkap musuhnya, dicongkel matanya, disuruh stand up komedi. Hidupnya bobrok banget. Sampai akhirnya dia doa, Tuhan tolong satu kali lagi aja, kasih kekuatanku lagi. Setelah dia dapat kekuatannya, dia bunuh musuhnya, tapi dia mati di tengah prosesnya. Kita tahu ya. Pas aku baca ini, aku suka berandai-andai. Seandainya, what if Simpson jaga kekudusan, gak hidup dalam dosa, mungkin aja umurnya akan jauh lebih panjang dari itu. Mungkin aja hari ini tahun 2024 kita belajar bukan dari kegagalan Simpson, tapi dari keberhasilannya. Sayang banget ya. Kita bandingin sama yang namanya Yusuf. Coba mana Yusuf? Yusuf waktu itu dia mengalami beberapa masalah tragedi dalam hidupnya. Dia dijual sama saudaranya ke Mesir. Dia kerja buat Potifar, kerjanya bagus, tapi sayangnya ya istri Potifar, kita sebut aja si Tante Poti, naksir kan sama Yusuf kan? Pucuk, bocio, bobocian sama tante gitu kan. Tapi habis itu apa respon Yusuf? Dia bukannya, Tante, yuk kita bertobat sama-sama, pegangan tangan ya tante, kita berdoa. Enggak. Sekejap dia kabur, dia lari dari godaan nafsu itu. Walaupun di situ si Tante Poti dia benar-benar kecewa, tersinggung, Yusuf difitnah masuk penjara. Tapi kita tahu pada akhirnya Yusuf di bawah Tuhan bisa berjumpa Firaun, menafsirkan mimpi Firaun, jadi penguasa di Mesir. Aku juga suka berandai-andai, what if, bagaimana jika waktu itu Yusuf digoda sama Tante Poti dan dia bilang, oke Tante, let's go hajar. Mungkin aja dia nggak jadi penguasa di Mesir waktu itu, mungkin aja. Sama halnya dalam hidup kita. Mau jaga kekudusan atau enggak, itu bisa nentuin masa depan kita loh. Kita mungkin pernah dengar kisah-kisah bagaimana dulu ada seorang pendeta yang besar, pelayanannya luar biasa, tapi karena selingkuh satu kali, pelayanannya bubar. Saya punya seorang teman dulu kerja di perusahaan cukup baik, cukup enak, tapi karena mencuri, hanya beberapa juta dia curi, tapi pas ketahuan, dia dipecat berbulan-bulan pengangguran. Sayang banget. Sama halnya dalam hidup kita. Kalau kita pengen masa depan kita lebih baik dan kita bisa jadi berkat,
kuncinya satu, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kekudusan. Ada amin? Kita angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis. Makanya jangan dosa mulu sis. Pemain keyboard boleh bantu saya. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari adalah kasih. Coba semua katakan kasih. Jadi dalam kehidupan kita perlu yang namanya kasih. Pada Matius 5 ayat 43 sampai 45 dikatakan seperti ini oleh Tuhan Yesus. Kamu pernah dengar bagaimana kasihilah sesama manusia, tapi benci musuhmu. Tapi aku katakan kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, maka kamu akan jadi anak-anak dari Bapakmu di sorga. Mengasihi yang Tuhan mau. Bukan cuma baik sama orang baik loh. Baik sama orang jahat, itu yang Tuhan mau. Ada kisah yang saya suka banget, sebuah true story Bapak Ibu Saudara. Kisah dari seorang namanya Polikarp dari Smyrna. Dia tinggal di zaman dulu, di zaman dimana yang namanya menjadi orang Kristen itu sulit. Banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mungkin ibadah ya biasa-biasa aja. Tapi di zaman itu jadi orang Kristen bisa ditangkapin sama prajurit Romawi, dibawa ke Kolosium, diperhadapkan dengan singa-singa yang kelaparan, supaya orang-orang Kristen dicabik-cabik dan dimakan habis. Kalau nggak dibawa, diterkam makan singa. Biasa orang Kristen dibakar hidup-hidup waktu itu sama Kaisaran Romawi. Jadi nggak mudah jadi orang Kristen. Polikarp waktu itu di rumahnya, dia didatengin sama prajurit-prajurit Romawi. Mereka udah siap nangkep Polikarp untuk dibawa ke Kolosium. Tapi menariknya, Polikarp malah bilang kepada mereka, kalian masuk dulu, makan dulu. Kalian udah perjalanan jauh, pasti capek. Makan, minum dulu. Dimasakin, disediain makanan sama Polikarp. Setelah mereka makan, Polikarp doain satu-satu. Sekitar 1 jam didoain yang baik-baik. Sampai-sampai para prajurit ini juga merasa gak enak. Kita udah didoain, udah makan, masa kita tangkap buat bunuh dia? Mereka sampai bingung sendiri. Ini adalah orang terbaik yang pernah kami temui dalam hidup kami. Kami harusnya gak bunuh orang kayak gini. Harusnya kami berubah jadi seperti orang ini. Polikarp menginspirasi prajurit-prajurit ini karena membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, nggak sih? Mukjizat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan itu ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara. Di Taman Getsemani ketika ada salah satu murid Yesus mengkhianati dia, siapa namanya? Yudas. Yudas datang dengan prajurit-prajurit. Lalu ada salah satu murid Yesus yang marah, dia keluarin pedang, namanya siapa? Petrus. Petrus penggal salah satu dari penggal telinga dari salah satu prajurit yang datang waktu itu. Prajurit ini dikatakan namanya Malkus, hamba dari Kayafas. Bapak Ibu, ini penting karena Kayafas tuh imam besar yang benci banget sama Yesus. Dia mau hancurin Yesus. Malkus datang, tujuannya satu, hancurin Yesus. Setelah dipenggal telinganya oleh Petrus, telinganya copot. Yesus bukannya diem aja, Yesus bukannya ngomong mampus, nggak seperti itu. Tapi Yesus apa? Dia ambil telinga itu, dia pasang lagi, dia lakuin keajaiban untuk sembuhin. Ini mukjizat terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Untuk Malkus, orang yang mau hancurin dia, dibalas dengan kebaikan. Dan ini sebenarnya gambaran dari apa yang akan dia lakukan di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8 dikatakan Tuhan mendemonstrasikan kasihnya buat kita. Dan cara ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Kita diselamatkan, diberkati bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Tapi di tengah kebobrokan kita, dosa kita udah nyakitin hati Tuhan. Tuhan masih mengatakan, I love you and I want to save you. Inilah kasih karunia yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada aku dan kamu. Inilah alasan kenapa kita mau jadi berkat. Bahkan untuk musuh kita, lewat perkataan kita, tindakan kita. Ini alasannya. Bukan karena dia layak, melainkan karena kita yang sebenarnya juga gak layak, udah terlebih dahulu dikasih, diberikan kasih karunia oleh Tuhan yang luar biasa. Itu yang jadi motivasi kita. Kenapa mungkin ada mantan yang udah khianati kita tetap baik sama dia? Kenapa mungkin ada orang yang udah ciak kita, tipu kita dalam bisnis, kita tetap baik? Ada teman yang gosipin kita, nusuk dari dalam kita, tetap baik. Ini alasannya. Dan ini juga yang pertama kali menginspirasi saya untuk ikut Tuhan, yaitu saudara saya, namanya Glenn. Saudara saya ini
Dia waktu itu pernah pacaran sama pacarnya udah sekitar 6 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi udah cukup lama dia pacaran, dan saya selalu melihat luar biasa banget bertahan gitu kan. Singkat cerita, waktu itu saya dapat kabar mereka putus. Saya cukup kaget mereka putus. Akhirnya waktu itu saya emang kebetulan lagi ke rumahnya, saya nginep, dan saudara saya mulai cerita. Ternyata putusnya adalah karena pacarnya ini selingkuh. Selingkuhnya sama temennya sendiri. Sakitnya tuh di sini ya. Jadi itu yang terjadi ketika dia ceritanya. Aku sendiri ikut kesel banget sama nih orang. Wah, bisa-bisanya nih orang ya. Singkat cerita, yang lebih parahnya 1 bulan setelah itu, papa dari saudara saya ini, ketika lagi liburan bersama ke China, papanya kena serangan jantung dan meninggal dunia. Jadi dalam waktu yang sangat berdekatan, dia kehilangan pasangan yang dia sayang, dan dia juga kehilangan papahnya. Dan sekarang dia harus gunakan waktu yang ada untuk ngurusin kirim mayat papanya dari China balik ke Indonesia. Saya bayangin jadi dia, rasanya gimana ya? Pasti hancur banget saya bayangin. Singkat cerita, ketika waktunya melayat, keluarga besar pergi melayat, mama saya bilang, Revi, nanti malam kamu nginep ya di rumah Koko, kamu coba hibur dia. Waktu itu saya belum jadi pendeta, saya bukan pengkhotbah, saya belum kenal Tuhan bahkan. Tapi mama saya bilang, kamu temenin Koko lah, kamu hibur dia. Saya juga gak tahu ngomong apa. Jadi malam itu saya nginep, kita udah matiin lampu, dan posisinya 1 bulan sebelum saya kuliah ke Amerika waktu itu. Saudara saya bilang seperti ini, Revi, kamu kan bentar lagi udah mau kuliah ke Amerika. Jangan lupa ya, kamu belajar yang benar. Jangan ikut pergaulan buruk, jangan ikut pergaulan bebas. Kamu bikin orang tua bangga, dia bilang gitu. Saya kaget banget. Dia yang lagi down, masalahnya banyak, kok dia malah yang nguatin saya ya? Habis itu dia bilang gini, bro, lu lihat hidup gue, jujur dalam hati gue bener hancur banget. Teman-teman gue pada ngajakin, udah bro, kita clubbing aja, klub malam, kita minum alkohol aja biar kamu lupa sama masalah kamu. Tapi dia biar aku tahu kalau aku minum alkohol klub malam cuma lupa sementara, efek alkohol hilang, masalah nggak berubah. Tapi yang bikin aku tetap kuat, dia bilang, karena aku baca firman, karena aku kenal Tuhan, dia bilang. Makanya jangan lupa di Amerika, kamu setiap hari baca firman, dia bilang seperti itu. Nah cuma itu, tapi dia bilang gini, kamu masih ingat cowok yang udah ngerebut pasanganku itu? Aku udah kirim message kepada dia, aku udah kirim chat ke dia, aku bilang gini, bro, I forgive you. Aku udah ampuni kamu. Good luck di dalam studi kamu, dan jaga wanita itu baik-baik ya. God bless you. Pas saya dengar, saya kaget banget, kok bisa sih orang itu udah jahat banget sama kamu, kamu ngomong kayak gitu, kamu doain yang baik bagi dia. Bahkan orang itu aja sampai kaget, dia bilang, bro, gue gak nyangka lu bisa kirim pesan kayak gini ke gue. Dan malam itu Bapak Ibu Saudara, saya nangis di kamar. Karena saya iri sama dia, lucu ya. Saya iri hati sama orang yang baru kehilangan papanya dan pasangannya. Saya iri hati karena saya merasa dia punya sesuatu yang begitu indah dan luar biasa yang saya gak punya saat itu. Dan saya sadar yang dia punya adalah Yesus Kristus. Nah inilah salah satu kejadian yang bikin saya terinspirasi memulai kenal Tuhan, memulai ikut Tuhan. Yang saya melihat teladan dari saudara saya. Dia menjadi orang yang di dalam hidupnya satu hal, Bapak Ibu. Dia mau jadi berkat lewat perkataan dan tindakan. Bagaimana dengan hidup? Kita hanya mampu melakukan ini jika kita kenal Tuhan. Jangan sampai kita cuma tahu tentang Tuhan,